Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu yang saya hormati, baik yang hadir melalui offline maupun online, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita kembali bisa bersama-sama mengkaji cerita-cerita dari hadis Nabi, di mana hadis ini adalah hadis-hadis sahih gitu ya. Sering diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, sebagaimana hadis yang akan sama-sama kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang sudah hadir secara offline, meskipun di luar keadaan sepertinya akan hujan cukup besar, tapi Bapak Ibu tetap berkenan untuk hadir pada kesempatan malam hari ini. Hadis ini sekali lagi diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, maka hadisnya adalah muttafaqun alaih. Inna thalatha nafarin, ada 3 orang fi Bani Israel. 3 orang ini dari kalangan Bani Israel, dan masing-masing dari 3 orang ini memiliki penyakit yang berbeda-beda. Yang pertama adalah abros, dia punya sakit kusta, sakitnya sakit kusta, kulit gitu ya, kulit. Wa aqra, kepalanya botak, tidak tumbuh rambut. Wa a'ma, dan matanya tidak bisa untuk melihat. Badalillahi ayyabtaliyahum, lalu kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menguji 3 orang ini. Caranya bagaimana? Faba'atha ilaihim malakan, Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus malaikat. Fa'atal abroso, malaikat mendatangi orang yang terkena sakit kusta. Faqal, malaikat ini bertanya, ayyu syai'in ahabbu ilaik, perkara apa saat ini yang paling kamu inginkan? Qala launun hasan wa jildun hasan, kata orang yang terkena penyakit kusta ini, dia ingin memiliki warna yang bagus ya, warna tubuh yang bagus, wa jildun hasan, dan juga pengen memiliki kulit yang bagus. Kalau di zaman sekarang ya pengen terlihat nampak lebih glowing gitulah ya. Ya. Karena apa? Kata dia, qadzaronin nas, gara-gara saya sakit kayak gini, orang-orang nggak mau deket-deket sama saya. Orang-orang ngerasa ya saya ini nggak pantas lah untuk punya teman. Lalu kemudian malaikat ini famasahahu, orang tadi tempat sakitnya itu, di bagian sakitnya diusap ya. Fadhahaba wa u'tiya launan hasanan, nah, ketika diusap maka kulitnya warnanya menjadi bagus. Wajil dan hasanan ya, warnanya jadi bagus, kulitnya juga menjadi lebih bagus. Jadi sembuh tuh, seketika langsung sembuh, disentuh sama malaikat, diusap sama malaikat, seketika sakitnya sembuh. Lalu malaikat kembali bertanya, faqala ayyul mali ahabbu ilaik, kalau soal harta benda kamu sukanya apa? Qala al-ibil, orang ini mengatakan saya sukanya unta. Fa'u'tiya naqatan usyara, lalu dikasih unta sama malaikat tadi berjumlah 10. Faqala yubarilku laka fiha, mudah-mudahan unta-unta ini diberkahi. Dah tuh, habis itu malaikat pergi ngedatengin ke orang yang kedua. Fa'atal aqra, malaikat mendatangi orang yang kedua yang
kepalanya botak. Faqala ayyu syai'in ahabbu ilaik? Sekarang ini yang paling kamu inginkan apa? Qala sya'run hasan. Saya ingin punya rambut yang bagus. Ya. Rambutnya bagus, nggak usah di rebonding, nggak usah di smoothie ya, Om. Ya. Smoothing ya? Smoothing ya, tetap bagus ya. Wa yadhhabu hadza anni qad qadharani an-nasu. Ya. Karena orang-orang tuh pada pergi dari saya gara-gara rambut saya ini nggak tumbuh. Orang-orang merasa saya ini nggak pantas untuk dijadikan teman. Orang-orang pada menjauh sama saya. Yang dilakukan oleh malaikat adalah famasahahu. Lalu kemudian malaikat mengusap kepala orang itu. Fadhahaba. Wa u'tiya sya'ran hasanan. Setelah diusap sama malaikat, tumbuh itu rambutnya. Dan rambutnya bagus. Ya. Ditanya lagi sama malaikat. Qala fa'ayyul mali ahabbu ilaik? Kalau dari harta apa yang kamu paling suka? Qala al-baqar. Saya paling suka sapi. Fa'atahu baqaratan hamilan. Orang ini kemudian dikasih sapi bunting. Wa qala yubariku laka fiha. Mudah-mudahan sapi yang bunting ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu malaikat mendatangi orang yang ketiga, wa atal a'ma, mendatangi orang yang buta. Faqala ayyu syai'in ahabbu ilaik? Saat ini yang paling kamu suka apa? Qala yaruddullahu ilayya basari. Saya pengen Allah mengembalikan penglihatan saya. Fa ubsiru bihin nas, karena saya pengen melihat manusia-manusia itu. Saya ingin melihat keadaan dunia. Famasahahu. Diusap sama malaikat bagian matanya. Faraddallahu basarah. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengembalikan penglihatannya. Orang yang tadinya buta ini akhirnya kembali bisa melihat. Ditanya sama malaikat, qala fa ayyul mali ahabbu ilaik? Kalau soal harta kamu paling suka apa? Qala al-ghanam. Saya paling suka kambing. Fa'atahu syatan walidan, dikasih kambing yang dalam keadaan hamil. Lalu yang terjadi adalah fa'anta jahadani wa wallad hadha. Hewan-hewan tadi itu berkembang biak. Yang tadi dikasih unta, untanya semakin banyak. Yang dikasih sapi, sapinya semakin banyak. Yang dikasih kambing, kambingnya juga berkembang biak. Sampai hadisnya mengatakan fakana li hadza wadin min ibil. Sampai orang itu punya lembah, isinya adalah unta. Walihada wadin min baqarin. Yang satunya lagi punya satu lembah itu isinya semua sapi. Walihada wadin min ghanamin. Dan yang satunya lagi satu lembah isinya kambing. Jadi diberkahi betul sama Allah Subhanahu wa taala, dikasih kekayaan yang luar biasa. Yang tadinya nggak punya apa-apa, dijauhin sama manusia, berpenyakitan, tiba-tiba menjadi juragan. Juragan unta, juragan sapi, juragan kambing. Cepet banget Allah itu kalau mau ngangkat orang. Mau ngangkat penyakit, tahu-tahu diusap aja langsung jadi sembuh. Allah kasih wasilah, tahu-tahu orang ini jadi kaya raya. Satu lembah itu isinya harta kekayaan dia semua. Orang sekarang ini punya kambing 100, 200, 300 itu udah kayak wah banget gitu. Tapi ternyata orang ini punya kambing, punya unta, punya sapi, itu satu lembah berapa ribu itu. Summa innahu atal abros. Setelah mereka kaya, malaikat kembali datang. Mendatangi orang yang sakit kusta. Fi suratihi wa hayatihi. Malaikat itu kan bisa berubah wujud. Malaikat berwujud seperti dia dulu sebagai orang yang sakit kusta dan sebagai orang yang miskin. Dan malaikat mengatakan kepada orang yang sekarang sudah kaya ini, yang tadinya juga
sakit kusta. Faqala rajulun miskin. Saya minta tolong dong, saya ini orang miskin. Taqatta'at bihil hibalu fi safarihi. Yang saya ini perbekalan saya habis di tengah perjalanan. Saya ini ibnu sabil. Saya ini orang datang dari jauh, kemudian saya bawa bekal saya sudah habis, saya udah nggak punya uang, udah nggak punya apa-apa. Fala balaghal yaum illa billahi tsumma bika. Saya udah nggak punya apa-apa kecuali saya minta tolong sama Allah dan minta tolong sama engkau. As'aluka billadzi a'taka launal hasan wal jildal hasan. Saya minta tolong kepadamu demi zat yang telah memberikan kamu warna yang bagus dan kulit yang bagus. Wal mala ba'iran, dan aku minta tolong kepadamu demi zat yang pernah memberikan kamu harta yang banyak, ternak-ternak yang banyak. Ataballahu alaihi fi safari. Faqala lahu, tapi jawaban orang yang sudah jadi kaya ini, yang dulunya sakit kusta ini, faqala lahu innal huquqa katsira. Saya lagi sibuk gitu. Saya sibuk. Saya banyak harus menunaikan pekerjaan-pekerjaan, saya nggak bisa ngurusin kamu. Lalu malaikatnya mengatakan, faqala lahu ka'anni a'rifuka. Kayaknya dulu saya pernah kenal kamu deh. Alam takun abarasa yuqadzirukan nas. Bukankah dulu kamu ini orang yang dijauhin teman-teman kamu gara-gara kamu sakit kusta? Orang mau deket-deket sama kamu tuh nggak seneng, bau gitu. Mungkin ada ya penyakitan di badannya. Faqiran, dulu kamu juga orang fakir, orang miskin. Fa'atakallah, lalu Allah membuatmu kaya. Apa jawaban orang ini? Faqala laqad warithu likabirin an kabirin. Enggak, saya sekarang jadi kaya raya itu karena harta warisan nenek moyang saya, kakek saya, buyut saya itu orang-orang kaya. Memang dari dulu saya itu keturunan orang kaya. Balung gede katanya. Faqala, kata malaikat, in kunta kadziban fasayyarakallahu ila ma kunta. Kalau kamu bohong, maka kamu akan balik lagi kepada keadaanmu yang dulu. Dan dia bohong. Dengan cepat Allah Subhanahu wa ta'ala mengembalikan dia menjadi miskin kembali, menjadi fakir kembali, menjadi berpenyakitan kembali. Lalu kemudian malaikat mendatangi yang kedua, wa atal aqra, dan mendatangi orang yang botak. Fi suratihi wa hayatihi. Malaikat wujudnya seperti orang yang botak, kemudian juga secara penampilan juga miskin, ya. Faqala lahu mithla ma qala li hadza. Malaikat mengatakan hal yang sama kepada orang yang berpenyakitkan kusta tadi. Wa radda alaihi mithla ma radda alaihi hadza. Dan ternyata jawabannya juga sama. Maka malaikat kemudian mengatakan, qala in kunta kadziban fasayyarakallahu ila ma kunta. Kalau kamu bohong, maka Allah akan kembalikan kamu sebagai orang yang botak, lalu juga sebagai orang yang fakir, sebagai orang yang miskin. Lalu malaikat mendatangi orang yang ketiga, fa'atal a'ma. Didatangi orang yang dulu itu buta, fi suratihi wa hayatihi, dengan berbentuk sebagai orang yang buta dan orang miskin si malaikatnya itu. Faqala rajulun miskin. Malaikatnya bilang, saya adalah laki-laki miskin. Wa ibnus sabil, dan saya adalah orang yang datang dari jauh. Wa taqatta'at biyal hibalu fi safari, dan saya udah nggak punya apa-apa lagi. Fala balaghal yauma illa billahi tsumma bika. Saya nggak bisa minta tolong kecuali sama Allah dan juga sama kamu. As'aluka, saya minta tolong sama kamu, billadzi, demi zat, radda alaika basarok, yang telah mengembalikan penglihatanmu. Lalu juga Allah kasih kamu harta dan lain sebagainya, kamu sekarang menjadi kaya. Apa kemudian kata orang yang ini, yang punya ladang isinya kambing, fakhudh ma syi'ta. Ya, kata dia, faqala qad kuntu a'ma. Dia ngaku, dulu saya ini orang buta. Faraddallahu basari, dan Allah kemudian mengembalikan penglihatan saya. Fakhudh ma syi'ta, ambil itu, terserah kamu mau ambil berapa ekor dari hewan-hewan itu, terserah, ambil aja. Fa wallahi la ahmadukal yauma li syai'in akhadtahu lillah.
Saya nggak akan nyela kamu, saya nggak akan ngejek kamu, saya nggak akan marahin kamu, berapapun yang mau kamu ambil. Karena si orang ini mempersilahkan untuk mengambil hartanya dan dia mau ngasih, maka malaikat mengatakan faqala amsik malak, pegang harta kamu, ya nggak usah dikasih ke saya, udah pegang aja. Fa innama ubtulitum, kamu ini sebenarnya sedang diuji. Faqad radhiyallahu anka, Allah ridho terhadap kamu. Wa sakhita ala sahibaika, dan Allah marah terhadap dua sahib kamu, dua teman kamu, yaitu orang yang sakit kusta dan juga orang yang buta. Yang selamat siapa, Pak? Yang selamat yang buta. Bisnisnya apa? Kambing. Iya, ini penting hadisnya itu ya kan? Bisnisnya apa, Pak? Kambing. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi dari hadis sahih tadi muttafaqun alaih, kita bisa melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu begitu cepat. Mau naikin derajat hambanya cepat, mau jatuhin juga cepat, mau buat orang itu sembuh juga cepat, tiba-tiba kemudian sakit lagi juga cepat. Karena Allah qadirun ala kulli syai'. Mungkin bagi kita, ini kan cerita zaman dulu. Enggak, Bapak Ibu sekalian. Banyak sekali kisah-kisah yang bisa kita lihat, bisa kita dengar gitu ya. Bisa kita baca. Di zaman sekarang juga banyak. Orang yang tadinya mulia tahu-tahu langsung dijatuhkan sama Allah Subhanahu wa taala, hingga tadinya dia banyak kawannya kemudian nggak mau berteman sama dia. Karena mungkin dia punya kasus, karena mungkin dia bermasalah, kawannya khawatir juga nanti keseret-seret. Ada orang yang tadinya nggak ditemani, nggak dikolom, nggak dibolo, tapi tahu-tahu Allah angkat derajat dia, lalu orang-orang memandang nih kayaknya orang ada manfaatnya. Orang kemudian pada datang ke dia. Gampang semuanya dengan tangan Allah Subhanahu wa taala, dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Allah mudah untuk membolak-balikkan keadaan seorang hamba. Bapak Ibu serta rekan-rekannya yang saya hormati, dari hadis ini kita juga belajar bahwa ujian itu bukan hanya pada kemiskinan, tapi ujian juga ada pada keberlimpahan. Ketika kita sehat itu juga ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita punya uang cukup nyaman gitu, itu juga ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi kan malaikat juga mengatakan, kami ini sedang menguji kalian. Allah ridho terhadap kamu, sementara Allah marah terhadap dua teman kamu. Ya, setelah kaya diuji juga sama Allah Subhanahu wa taala. Dan makna itu dipahami betul sama Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu kan punya teknologi yang cepatnya itu ngelebihi JNE ya. Ngelebihi pakai Tiki, JNE, apalagi yang ekspres itu kan. Kata Nabi Sulaiman, tolong itu pindahkan singgasananya Ratu Balkis. Itu adanya di Yaman, Bapak Ibu sekalian. Sementara Nabi Sulaiman sedang ada di Palestina. Jarak antara Yaman sama Palestina ngelewatin banyak negara. Ada salah satu kaumnya dari Nabi Sulaiman mengatakan, saya bisa mengirim singgasananya Ratu Balkis itu sebelum kamu mengedipkan mata. Belum sempat Nabi Sulaiman ngomong iya atau enggak, tiba-tiba singgasananya sudah ada. Dan singgasana itu Bapak Ibu sekalian, karena ini singgasana kerajaan, itu berat luar biasa itu. Berat luar biasa. Ya kalau kursi DPR itu masih ringan lah ya, masih ringan. Bapak Ibu yang saya hormati, itu juga yang dipahami sama Dzulqarnain ya. Makanya Nabi Sulaiman itu setelah itu mengatakan, hadza fadlun min rabbi. Hadza min fadli rabbi. Ini semuanya adalah atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Liya beluani, dan Allah itu sekarang sedang nguji saya. Karena kekuasaannya luar biasa, kekayaannya luar biasa Nabi Sulaiman, teknologinya juga luar biasa. Mau kemana-mana itu kan cepat Nabi Sulaiman karena pakai awan gitu ya. Mau ngirim apa juga cepat, mau butuh apa juga cepat gitu. Kata Nabi Sulaiman, ini ujian. Ashkur am akfur. Apakah saya bisa bersyukur atau saya kufur?
Itu juga yang diyakini sama Dzulqarnain. Dzulqarnain itu kan membangun satu properti yang kuat luar biasa itu. Ditembus sama Ya'juj dan Ma'juj itu nggak bisa roboh, nggak bisa bolong itu. Nggak bisa bolong. Dari zaman dulu nanti baru akan dirobohkan sama Allah Subhanahu wa taala ketika hari kiamat. Apa tapi kemudian kata Dzulqarnain dengan teknologinya yang luar biasa, propertinya yang ada gempa juga itu nggak roboh. Qala hadza rahmatun min rabbi. Ini semuanya itu atas rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dia memahami itu. Bahwa keberhasilan, kesuksesan, kekayaan, kesehatan, keilmuan, kepandaian, kepintaran, itu semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala dan termasuk ujian. Karenanya kalau kita itu dikasih keberlimpahan sama Allah Subhanahu wa taala, sehat, punya kuasa atau punya uang gitu ya, punya pengaruh, tapi kita nggak merasa ini adalah ujian, itu khawatirnya kita menjadi semena-mena. Banyak orang yang lupa daratan itu kan karena dia tidak menyadari itu. Terlalu jauh gitu. Makanya ada salah seorang sahabat, Ali bin Abi Thalib, itu mengatakan hati-hati kepada 3 hal yang ini berpotensi sekali ngubah karakter kita. Yang pertama adalah kekayaan, yang kedua adalah jabatan, dan yang ketiga adalah punya circle orang-orang yang berkuasa. Ini sangat berpotensi sekali ngubah karakter orang. Dan orang kalau sudah semena-mena itu nganggep kehidupan orang, masa depan orang, kepentingan orang itu nggak penting. Ngeri. Makanya ada salah seorang sahabat, itu namanya Abu Darda. Abu Darda itu punya unta. Untanya dinamai, namanya Damun. Jadi saya tuh asik kalau baca-baca cerita sahabat. Itu ya, kalau kayak kita punya sepeda, punya motor, itu kan jarang ya dinamain, kayaknya kayak terlalu kekanak-kanaan gitu. Yang biasa namain kendaraan itu kan anak-anak ya. Mobil yang warnanya biru namanya, bis yang warnanya biru namanya Tayo gitu kan, itu kan kayak anak-anak. Tapi ternyata itu sahabat melakukan itu. Dan Nabi juga melakukan itu. Barang-barang Nabi itu punya nama. Nabi punya cermin ada namanya. Nabi punya pedang ada namanya. Kemudian punya tongkat juga ada namanya. Anak saya punya kucing itu dinamain Yanto. Saya agak takut karena tetangga saya itu Ajianto depannya gitu. Tapi apa namanya? Ini beneran Bapak Ibu, dinamain Yanto apa dia? Tapi apa? Kita itu perlu memunculkan apa situasi-situasi seperti itu gitu ya. Deket sama barang-barang yang kita miliki, akhirnya kita tuh jadi apik gitu. Kita ini jadi apik. Kita ini seringkali tidak menghargai apa yang kita punya karena tidak ada keterlibatan batin. Semuanya bisa dibeli. Ini kan barang mati gitu. Tapi enggak, sahabat-sahabat melakukan itu. Untanya dinamai dengan nama Damun. Kalau ada orang yang mau pinjam ke Abu Darda, dipesenin sama Abu Darda, kalau kamu mau pakai unta saya, tolong jangan bebani unta ini dengan beban yang lebih berat dari kemampuannya. Itu padahal sama unta. Kalau unta ini cuman mampunya mikul 20 kilo, jangan kamu kasih beban 25 kilo. Kalau unta ini paling bisanya jalan 10 km, jangan kamu suruh jalan tanpa istirahat untuk perjalanan 25 kilo. Sampai segitunya. Dan ketika Abu Darda dalam keadaan naza, dalam keadaan mau meninggal, dia ngomong sama untanya, tolong jangan laporkan saya, jangan tuntut saya nanti di depan Allah Subhanahu wa taala. Karena saya tidak pernah membebani kamu lebih daripada kemampuan. Takut dia nanti, karena kan nanti di akhirat itu hewan-hewan kan bisa ngomong.
Abu Darda sampai bilang begitu, nanti di hari kiamat jangan tuntut saya. Nah, orang kalau sudah punya kuasa, Bapak Ibu sekalian, jangankan sama hewan, sama manusia aja itu nggak ada ampunnya dia. Sama manusia nggak ada ampunnya. Nah, ini juga renungan buat kita semuanya untuk memberikan beban itu sesuai dengan kemampuannya. Ada orang memang kemampuannya cuma ngerjain sekian, ya sudah. Kalau dia ditambah bebannya itu bisa berantakan ya, stres. Stres orang sekarang kalau stres medeni kan, bunuh diri gitu kan, medeni. Ya. Bapak Ibu sekalian, ya, jenengan apalah yang kayak gitu-gitu ya. Yang kedua, bahwa penting untuk bersyukur, baik itu dengan menggunakan lisan maupun dengan menggunakan anggota badan. Itu kan yang membuat kekayaan orang buta tadi, si pedagang kambing, juragan kambing itu tetap utuh, karena dia bersyukur. Kata dia, udah ambil aja, terserah kamu. Saya juga dulu orang buta, saya juga dulu fakir, silahkan ambil. Kesyukuran itu penting Bapak Ibu sekalian. Dan itu yang mengokohkan Nabi Daud. Kekuasaannya Nabi Daud kokoh, kekayaannya Nabi Daud juga kokoh. Itu karena Nabi Daud sering bersyukur. Karena Nabi Daud itu sering zikir sore, zikir pagi, kemudian juga Nabi Daud ini awwab ya, suka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Wasyadatna mulkahu wa atainahul hikmah wa faslal khitab." Dikokohkan kekuasaan, kekayaan, kesehatannya Nabi Daud. Maka kalau kita punya kelimpahan harta, ya cara bersyukurnya dengan berbagi. Kalau kita punya kelebihan ilmu, maka cara bersyukurnya dengan mengajar. Kalau kita punya kesehatan, banyak orang yang butuh dibantu secara tenaga. Kita mungkin melihat ada orang mau nyebrang kesusahan, ada orang bawa barang kesusahan, banyak bisa kita bantu. Bapak Ibu yang saya hormati, salah satu tanda bahwa kita ini nggak syukur, kita terkadang pengen flexing. Sosial media itu kan memancing kita untuk pamer, flexing. Dan di dalam kitab dalam salah satu kitab itu kitab Az-Zuhud ya. Dalam kitab Zuhud karangan Imam Ahmad dikatakan bahwa sahabat itu yakrahuna, nggak suka, benci sama seseorang yang dia ngasih sesuatu kepada anaknya. Oke? Ini ada salah sahabat tuh ngelihat ada orang ngasih sesuatu sama anaknya. Lalu anaknya keluar bawa barang itu. Dilihat sama teman-temannya. Lalu teman-temannya nangis. Nangis gara-gara dia nggak punya gitu. Dia nggak punya barang itu. Dalam kitab Zuhud dikatakan sahabat yakrohun, nggak mau, nggak suka dengan orang itu. Makanya kita ini perlu punya sensitivitas ya. Padahal ini uang dia gitu. Secara hukum fikih boleh aja, halal hukumnya dia mau beli apa aja. Tapi kita perlu ngelihat juga lingkungan sekitar kita. Kira-kira ada orang yang tersakiti nggak? Memang kita bisa beli motor mungkin kita juga bisa beli rumah, mungkin kita juga bisa beli mobil. Tapi terkadang itu membuat orang makanya ada sensitivitas di situ. Hati-hati juga ketika kita berbicara soal anak di hadapan orang yang sudah bertahun-tahun belum punya anak. Hati-hati juga kita bicara soal kesehatan di depan orang yang sudah lama dia berbaring di ranjang, nggak bisa ngapa-ngapain, sakit. Nah sekarang itu kita
media sosial ngebuat kita untuk gampang itu. Kita liburan, di foto, sementara ada orang yang untuk beli es teh di depan aja nggak bisa. Ya. Maka hati-hati, kita perlu punya rasa sensitivitas itu. Ganti-ganti HP, ganti-ganti apa, itu kalau lingkungan sekitar kita tidak bisa menerima, ya, lebih baik kalau bisa kita sabar, tahan, kita tahan. Lalu kemudian Bapak Ibu sekalian, pelajaran yang selanjutnya dari hadis tadi ini, kita perlu punya kecerdasan agar mudah mencari titik-titik yang bisa kita syukuri dalam hidup. Nasihat Sa'ad ibnu Abil Waqqas kepada anaknya dalam keadaan sakaratul maut itu, iyyaka wat-tama'. Hati-hati dengan sifat tamak. Fa innahu faqrun hadir. Kata Sa'ad ibnu Waqqas, sifat tamak itu adalah kefakiran yang langsung nyata. Begitu kita tamak, udah punya uang segini, lalu kita pengen nambah lagi. Begitu kita udah punya kendaraan, kemudian kita pengen beli lagi. Begitu kita udah punya HP, pengen ganti lagi. Saat itu juga kalau kita tamak, kita ngerasa kita akan selalunya kurang. Fakrun hadir, fakir terus. Rasanya ya kurang puas terus gitu terhadap dunia ini. Makanya ada salah seorang sahabat namanya Khabbab, itu nangis. Ketika dikasih kain kafan, dia nangis. Kenapa nangis? Karena dia teringat sama Hamzah. Kata dia, dulu ada orang sangat mulia namanya Hamzah. Ketika dia gugur, lalu kemudian mau dikebumikan, itu nggak punya kafan. Ketika kafannya ditarik ke kepala, kakinya kelihatan. Ketika ditarik lagi ke kakinya, ternyata kepalanya yang kelihatan. Maka cara kita untuk mensyukuri paling gampang itu Bapak Ibu sekalian adalah kita melihat bahwa masih banyak orang-orang yang ternyata bernasib lebih tidak baik daripada kita. Itu kayak yang dilakukan oleh Khabbab. Dia ngelihat orang yang di bawahnya. Saya punya kafan. Sementara ada sahabat sangat mulia untuk meninggal saja, untuk dikebumikan saja kafannya nggak ada. Maka syukuri Bapak Ibu sekalian apa yang kita punya saat ini. Kita punya pekerjaan rasanya melelahkan, syukuri. Orang mengatakan ini adalah waktunya krisis global. Banyak orang-orang nggak punya pekerjaan saat ini. Ada pabrik-pabrik besar, kemudian dipecat. Ada orang dulu penghasilannya sekian, sekarang jadi sekian. Rata-rata turun. Ekonomi sedang tidak baik saat ini. Kenapa kemudian juga negara menaikkan pajak? Kan karena begitu. Pekerjaan apapun yang sekarang sudah kita geluti, disyukuri Bapak Ibu sekalian. Anak yang kelihatannya rewel gitu ya, itu barangkali adalah cita-cita orang tua yang anaknya baru saja meninggal. Suami yang nggak jenengan syukuri, mungkin itu banyak orang yang masih mau juga gitu. Mimu itu masih banyak yang mau juga mimu. Sarapan yang kita nggak suka itu dinanti-nanti sama orang-orang di Palestina, di Suriah, di tempat-tempat konflik gitu ya. Uang yang bagi kita mungkin sedikit, ya, itu barangkali impian banyak orang Bapak Ibu sekalian. Saya tadi di tempat kerja itu, saya terenyuh gitu. Kita ini kan suka ngopi gitu ya. Satu gelas kopi 15.000 mungkin, 30.000, 35.000. Ya. Ada teman saya di tempat kerja itu, dia cerita, saya sekarang kalau pulang kerja Gojek dari jam 5 sampai jam 10 malam. Kenapa gitu? Padahal ketika saya cek bulanannya itu udah ngelebihi UMR, jauh ngelebihi UMR. Ternyata banyak kebutuhan-kebutuhan yang lain. Maka dia harus Gojek. Saya tanya, berapa kamu dapat dari Gojek? Ya kalau rame bisa dapat cukup banyak, tapi sekarang kadang lagi sepi, paling dapat 2 tarikan. Dapat 2 pesanan GoFood. Kalau 2 pesanan tuh katanya paling 16.000. Dan kalau bayarnya pakai GoPay
maka kalau uang 16.000 nggak bisa ditarik, begitu ya Pak Arif ya, nggak bisa dicairkan gitu ya, nggak bisa dicairkan. Saya tanya, kenapa harus Gojek? Kata dia, karena kalau saya nggak Gojek, saya sering nggak punya uang untuk nyanguin anak sekolah besok. Waduh, nyesel banget saya. Nyanguin anak sekolah itu kan 10.000, 15.000, terkadang kita nggak sengaja gitu ya, kayak gitu cuman buat beli kopi. Tapi bagi orang itu perjuangan 5 jam. 5 jam. Dia butuh banget buat nyanguin anaknya sekolah. Jadi Bapak Ibu sekalian, apa yang sekarang kita punya disyukuri. Kita masih bisa bernafas. Banyak di rumah sakit itu orang nggak bisa bernafas. Banyak hal yang masih bisa kita syukuri. Terima kasih banyak. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.